Halo guys, welcome back to our channel Infomotif. Baik lagi sama gue Mahtum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alasan kenapa lu harus beli ini mobil. Ini bisa jadi referensi sebelum lu beli ini mobil. Kenapa? Check this out. Gue sekarang lagi ada di SBT Pulau Gadung, di Suzuki Pulau Gadung. Lu di search di Google juga pasti langsung nyampe ke situ, di Jalan Raya Bekasi nomor 19. Patokannya dekat Terminal Pulau Gadung, seberangnya malah, deket banget. Jadi kalau yang daerah mungkin Jakarta Timur, Jakarta, luar Jakarta, Bekasi, bla bla bla, pokoknya datang aja ke situ. Lu cari aja Suzuki Pulau Gadung, langsung nyampe ke sini. Sekarang gue mau coba kasih lu sedikit value, sedikit info. Kenapa lu harus beli mobil ini? Karena ya orang sekarang kan, ya namanya mobil ya, harganya kan ratusan juta. Sebelum beli kan, lu harus tahu dulu, gue harus beli itu mobil nggak sih? Nah, gue punya 7 alasan kenapa lu harus beli mobil ini. Alasan pertama, dan yang paling utama adalah harga. Karena harga adalah segalanya. Banyak sih mobil yang bagus-bagus, banyak banget, tapi harganya terlalu mahal, nggak kebeli juga. Ada juga yang murah banget tapi kayaknya nggak cocok, fiturnya, bentuknya, desainnya gitu. Jadi harga pasti jadi alasan nomor 1. Ini harganya per sekarang nih tahun 2023 itu harganya di 294 jutaan, 294.500 kurang lebih segitulah. Belum dipotong diskon, diskonnya gede. Padahal mobil baru, diskonnya gede. Nggak tahu deh Om Ricky, ya dia yang tanggung jawab lah. Tapi apa sih, di dia diskonnya gede banget lah di Pulau Gadung nih. Jadi ini mobil menurut gua worth it sekali dibandingkan dengan para kompetitornya ya men. Kompetitornya sudah di kepala 3 ke atas. Bahkan yang kepala 3 ke atas itu ada juga yang belum pakai teknologi seperti ini. Jadi menurut gua value-nya lebih banyak. Itu pertama, harga. Yang kedua, itu adalah engine atau mesin atau mesin. Mesinnya kenapa gue bilang bagus? Kenapa men? Karena hybrid. Kayaknya setahu gue satu-satunya MPV yang harganya seginian nih di Indonesia yang pakai hybrid cuman ini. Ada lagi nggak men? Nggak ada dong. Nggak ada. Atau mungkin yang nonton tahu ada lagi selain ini yang pakai hybrid, harganya sama segini, MPV pakai hybrid. Kalau ada boleh komentar kalau mau komentar. Tapi gue garanti pasti nggak ada. Karena gue sudah riset, nggak ada. Ini doang nih, harga segitu dapat mesin hybrid. Kenapa itu istimewa? Karena hybrid itu seolah-olah dia jadi kayak punya 2 sumber tenaga. Bukan cuma di mesin konvensional yang pakai bensin, tapi ada dari baterai juga. Jadi baterainya itu bisa mensupport tenaga. Itu alasannya kenapa mobil hybrid diklaim, bukan diklaim, bahkan faktanya memang selalu lebih irit dibandingin mobil-mobil yang konvensional non-hybrid. Begitu guys. Ya, begitu kan ya? Iya. Iya dong. Jadi mau kita buka nggak? Boleh. Boleh, oke. Oh, kesini ya? Nyetrum, mobil hybrid. Enggak gitu. Itu hoax. Kalau ada yang bilang kalau pakai mobil hybrid ada kemungkinan nyetrum. Tidak sederhana itu Ferguson. Dikirain kalau ditambahin baterai dia bisa nyetrum gitu. Enggak, itu hoax. Kena air, dia bisa konslet. Ya kan udah dilindungin, jadi aman. Itu nggak ada masalah lah. Jadi banyak pertanyaan seputar itu tuh tentang hybrid. Bahkan dari gua nge-review mobil hybrid sebelumnya, bukan yang ini, banyak juga pertanyaan gitu. Ya nyetrum lah, ya apalah. Ya enggak dong, teknologinya sudah sangat maju. Jadi itu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Ini sudah rapi lah, sudah ada peredam dan lain-lain. Ini mesinnya nih. Pasti lu nanya, sama aja bang. Sama lah, kata bedanya apa, ada tulisan ABC. Sama dong, ini mesin Suzuki 1500 cc. Sama seperti yang di XL7 juga. Nah, kenapa dia jadi lebih menarik menurut gua? Karena ada tambahan tenaga hybrid, tenaga baterai. Ditaruhnya nggak di sini, di dalam, di baris depan, di passenger nih yang sebelah kiri, di kolong joknya itu ada baterainya ditaruh di situ. Jadi dia sebagai sumber tenaga kedua selain mesin bensinnya ini. Itu alasannya kenapa nih mobil jadi lebih irit, karena dibantu tuh tenaganya sama listrik. Begitu guys. Itu 2 faktor ya men. Sekarang masuk faktor ketiga ya. Gue tutup dulu kali ya. Takut masuk angin. Karena daripada masuk angin mendingan masuk Ancol ya. Ada permainan ya banyak. Desain. Ketiga nih, desain. Ini gua garis bawahi sekali karena gua salah satu orang yang suka nih sama desain si R3 Sport Hybrid ini. Bahkan dibandingin sama saudaranya si XL7, gue lebih suka yang ini kayaknya. Nih,
muscular engine hood-nya bagus menurut gua. Lekuk-lekukannya padahal ini MPV ya, tapi lekukannya bagus karena menurut gua ini ngaruh nanti ke aerodinamis yang akan berpengaruh juga ke akselerasi. Ini KTP nih, kecil tapi penting. Lekukan-lekukan gini itu sudah diperhitungkan pasti sama desainernya, sama insinyurnya. Jadi biar lebih, selain lebih oke, selain lebih keren, dia ada fungsinya juga buat aerodinamis. Nah, ke bagian depan nih, bawahnya nih, lampunya dia sudah proyektor, cakep ya, bagus gitu. Terus bentuknya juga ngecil ke sini nih, terus ada housingnya warna krum-kruman gitu ya, nyambung sampai ke sini nih ke grillnya. Grillnya tuh nggak terlalu gede, dibikin sedikit simpel aja, tapi cakep menurut gua, lebih elegan. Logo Suzuki besar. Ke bagian bawah ada fog lamp. Nah, ini di sini di bagian housing fog lamp ya dikasih di RL. Di RL-nya juga dia fleksibel. Kalau lu nggak mau pakai, lu bisa matiin di RL-nya. Mungkin untuk lebih mengirit listriknya, tokennya, nggak pakai token ya. Jadi bisa dimatiin lah di RL-nya. Terus fog lamp-nya. Terus ke bagian bawah sini tuh ada body kit juga tambahan. Body kitnya lumayan gede, jadi menurut gue cakep banget. Jadi dilihat dari depan, dari samping tuh kelihatan kayak lebih ceper gitu. Oke, desainnya di bagian depan menurut gue cocok. Sekarang kita ke bagian samping, kita lihat desainnya. Di sini aja men ya. Nah, di bagian samping nih, untuk kaki-kakinya 185/65, ringnya ring 15. Menurut gue sih udah cukup lah segede gini. Mungkin masih bisa di-upgrade ke 16 atau 17, tapi menurut gue sih nggak ada masalah ya. Segini juga udah cukup. Dengan desain velgnya menurut gue bagus nih. Gue suka desain velg kayak begini nih desainnya. Terus dia sudah pakai cakram juga pengeremannya, jadi udah oke lah. Ke bagian atas dia nggak ada over fender memang, tapi kan ini mobil keluarga ya, MPV. Menurut gue nggak butuh, karena konsepnya menurut gue kayaknya sih ini konsepnya mau dibuat elegan, jadi ya oke lah, bagus menurut gue. Nggak usah pakai over fender, malah kelihatan nanti terlalu sport, malah nggak elegannya, malah kurang. Untuk spionnya dia sudah ada lampu sennya, sudah sewarna body juga, elektrik pastinya, dan sudah auto folding. Jadi menurut gue sudah lengkap. Teknologinya juga sudah lengkap semuanya. Ke bagian atas ini, wah, ada yang kurang nih. Karena dia bukan sedan, dia bukan hatchback, jadi kayaknya memang perlu talang air. Aslinya sih belum ada talang air, tapi nggak usah khawatir. Nanti kita tinggal minta aja sama Om Ricky, pasti dikasih gratis. Dipasangin sama dia nanti yang bagus, yang ada tulisan R3 Sport gitu-gitu. Nantilah kita minta ya. Wih, kayak gue enak banget main minta-minta aja. Nih, handle pintunya dia sudah krum-kruman, depan belakang sama. Di bagian depannya sudah smart entry, ada pencet-pencetan ini warna hitam, jadi dia sudah keyless ya. Kuncinya nggak usah dicolokin lagi, bisa dikantongin aja, bisa taruh di tas, bisa taruh siapa gitu. Pokoknya mah enak lah. Terus kesini dia nggak ada side body molding polos, tapi di bagian bawahnya ada body kit. Body kit itu adalah body yang kit. Jadi dia membuat mobil jadi semakin lebih cakep. Padahal kecil ya. Pengereman belakangnya masih pakai tromol, no problem. Terus ke bagian belakang men. Oh iya, teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu dong. Tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Follow juga akun medsos kita. Buat yang mau endorse boleh juga. Boleh kontak nomor gue langsung nggak apa-apa. Boleh DM juga nggak apa-apa. Wah, nah bagian atas nih. Bagian atasnya menurut gue ini masih dari konsep desain ya men. Iya dong. Desainnya, spoiler belakangnya bagus, kayak Batman gitu. Tuh, lekukannya bagus. Ada Hikman stop lamp, lengkap lah, defogger. Nah ini nih. Ya walaupun sebenarnya chrome sama putih nggak kawin ya. Mungkin kalau mobilnya warna gelap gitu, krum-krumannya pasti lebih nyala. Tapi itu masalah selera lah. Gue suka banget sih warna-warna putih begini, lebih cerah menurut gue. Mencrang. Gurinyai. Caang. Apalagi? Wah, terus ini lampunya nih, dia modelnya begini ya. Trademark dari sebuah R3 dan XL7 saudaranya tuh. Bagus menurut gua. LED bar gitu ya. Ada kamera parkir juga. Terus ini ada sensor parkir juga. Nah, ada body kit lagi di belakang. Dia ada kayak diffusernya gitu ya. Jadi kelihatan sportnya, walaupun ini mobil keluarga tapi dibikin sport. Nah, kita udah lihat sekeliling. Dari 3 faktor itu, harga, engine, desain, itu aja kayaknya udah cukup jadi alasan buat lo beli. Masih ada sih 4 alasan lagi. Sebelum ke 4 alasan yang lain, sebaiknya kita tanya aja langsung sama Om Ricky, kira-kira ada promo bagus apa ya? Jangan-jangan itu bisa jadi alasan tambahan kita untuk beli mobil ini. Bukan begitu? Bukan, weh. Iyalah begitu. So, kita tanya aja langsung, kita ke Om Ricky. Nah guys, tadi kan kita udah sampai 3 ya, men ya? 3 alasan ya. 3 alasan kenapa harus beli mobil ini, masih ada 4 alasan lagi. Tapi sebelum itu kita mau nanya langsung sama yang punya ini mobil, yang ngejual di SBT Pulau Gadung ya Om? Ya, betul. Jagoannya Om Ricky. Siap.
Jadi kalau dari Jakarta Timur dan sekitarnya, luar Jabodetabek bahkan bisa ya Om? Bisa Om. Nggak ada masalah, langsung ke Om Riki aja. Kita mau nanya nih Om, tadi kita lagi ngomongin ada 7 alasan. Gua udah riset. 7 alasan kenapa harus beli mobil ini. Mungkin lu bisa nambahin alasan yang lain lah, kenapa harus beli mobil ini. Mungkin ada promo yang bagus? Ya, mungkin untuk alasan saya kasih promo aja ya Om. Ya. Nah, ini kalau untuk unit 2023, kita untuk OTR ini di 283 Om. 283 500 untuk yang manual. Yang matic-nya itu 294 500. Jadi berarti yang tertinggi 294 ya? 294. Itu tipe tertinggi untuk yang sport matic ya Om ya. Untuk program sih untuk 2023 itu karena memang kita masih juga menunggu BBM Maret ya Om ya. Itu sih estimasi di 20 jutaan sih Om kalau untuk program ya. Kipas angin ini boleh dimatiin dulu. Anginnya kenceng banget. Jadi diskonnya bisa sampai 20 jutaan kalau untuk yang unit 2023. Yang terbaru banget. Yang terbaru banget Om. Udah 20 juta. 20 juta. Estimasi ya. Masih harga estimasi itu. Oke. Belum tok palu Om, belum tok palu. Tapi kurang lebih segitu lah. Ya, kurang lebih segitulah Om. Oke, meleset jauh. Nah, terus kalau ada yang pengen flashback dapat tahun 2022, masih ada nggak sih Om? Masih, cuman memang nggak banyak sih Om. Kita masih ada beberapa unit untuk R3 Hybrid ya. 2022 itu masih ada. Untuk OTR-nya sih nggak beda jauh Om. Kalau untuk yang 2022 itu OTR-nya 292 300 Om. Jadi selisih sekitar 2 juta sekian lah. Cuman memang diskonnya itu up to sampai dengan 35 jutaan Om. 35 jutaan? Ya. Ada annya? Annya. Jadi lebih ya? Jangan Om. Oh jangan. Tapi kalau mungkin ada yang ini kan tadi belum ada talang air, pengen nambahin itu, lu bisa beresin nggak Om? Nah kalau misalnya pembelian kredit sih bisa Om. Mau minta apa aja saya kasih. Wih, mau minta apa aja dikasih. Yang penting hitungannya masuk dulu ya kan. Tolong dicatat itu ya. Ya. Tapi pokoknya intinya mah apapun masalahnya, apapun keinginannya dikomunikasiin aja langsung ya. Kalau memang misalnya customer dapat hitungan apapun, nanti boleh konsultasi dulu aja sama saya Om. Siap ngadu hitungan ya? Siap. Mau perang hitungan boleh. Boy, bukan ngadu hitungan lagi ya, perang hitungan. Perang hitungan. Itu lebih barbar nih. Kalau ngadu hitungan ya tipis-tipis. Ini perang hitungan. Om Riki siap nih, jadi boleh kontak aja langsung. Nah, selain ini mobil Om, ada lagi nggak? Mobil apa lagi? Kalau unit 2022 sih kita masih banyak ya Om ya. Kalau kayak R3 untuk SL7, cuma SL7 memang kita unit terbatas sih Om. Dikit lagi. Tinggal Beta Matic sama Alpha Manual Matic Om. Itu masih ada? Masih ada. Beta Manual sudah short. Terus kalau yang Zeta itu udah habis juga Om. Tapi ini juga banyak juga lama-lama pasti habis juga. Pasti kan? habis Bu. Jadi buat teman-teman yang mau harusnya buru-buru lah ya. Ya, di bulan ini dipastikan habis Om ini unit. Sebenarnya kapan lagi lu bisa dapat cashback yang bagus, Ya. harga yang bagus? Buruan deh, ini momennya pas banget. Selain ini R3, XL7 apalagi unit 2022 Unit 2022 itu kita masih ada di S-Cross, Ya. terus Baleno sama Ignis kita masih unit 2022. Itu masih ada juga? Masih ada Om. Ini pick up? Pickup masih. Apalagi itu masih ada ya? Masih banyak Om. Katanya diskonnya wah ya? Ya, pokoknya nanti kalau masalah diskon bisa WA saya Om. Oh iya. Dia nggak berani nyebutin. Gua kasih bocoran aja. Pokoknya wah. Ya. Wah itu gede. Gue bilang wah. Ya. Gitu. Nanti tanya aja langsung sama Om Riki. Pokoknya dikasih the best price pokoknya Pasti, ya Om pasti, ya. Om. Ada lagi promo yang bisa main Ya Om? paling kalau untuk DP sih sebenarnya bisa DP suka-suka sih Om. Maksudnya? Terserah customer mau DP berapa aja, nanti tinggal WA saya aja. Waduh. Kita nggak bisa nyebutin angka ya Om ya. DP-nya suka-suka aja. Terserah mau berapa aja. Angsuran dibayarin juga nggak? Ya, jangan lah Om. Enggak, ya. Angsuran bayar. Cuman DP-nya bisa suka-suka. Ya. Jadi bisa pilih sendiri ya Om. Ya, betul. Intinya mah ngobrol aja dulu. Nah betul. Ya. Makanya tak kenal maka tak sayang. Iya, tak kenal maka ta'aruf. Ada lagi? Ya paling sih untuk program sih itu aja sih Om. Paling sih nanti ya tinggal tunggu di bulan ini kan kita ada launching ya Om ya. Unit baru ya Espresso Minor Change sama Grand Vitara. Itu nanti di tanggal 16 ya Om. Oke, berarti nanti kita tinggal tunggu kehadiran dua mobil itu yang baru. Tapi mobil ini nih yang masih ada dengan promo yang bagus banget, mungkin harus segera diburu-buru aja ya kalau mau pesan ya. Betul. Ya intinya mah ngobrol aja dulu lah. Lu mau jadi kayak mau enggak ngobrol aja dulu. Ya betul. Nanya mah gratis ini, rugi-rugi amat. Nggak gitu bayar aja. Om, gratis Bener. Om. Ada lagi? Udah. Paling itu aja Om. Oke, makasih banyak Om Riki. Kita Siap. mau lanjut lagi, kita review lagi. Come on guys. Nah, kita masuk ke faktor keempat nih. Setelah tadi penjelasannya Om Riki, sebenarnya ini bisa jadiin faktor juga tuh. Bisa jadi 8 atau mungkin 9 alasan loh. Atau 10 mungkin. 11 juga bisa kayaknya. Kalau diada-adain mah ya. Tapi kita ambil 7 aja lah. Ini alasan keempat. Kenapa harus beli mobil ini nih? Itu adalah dimensi.
Jadi ada istilah di marketing itu supply and dimensi. Supply and demand itu. Beda lagi. Dimensi itu gedenya si mobil lah, ukuran, size, keseluruhan. Nah, kita mau lihat dari yang paling penting dari mobil keluarga adalah bagasinya. Nah, dimensinya nih men. Jadi, seperti yang sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, seperti yang pernah direview sama teman-teman yang lain juga, beberapa artikel menyebutkan bahwa memang dimensi dari si mobil ini, terutama di bagian bagasi, sedikit lebih besar dibandingkan sama kompetitor-kompetitornya. Cukuplah untuk naruh 2-3 koper di sini nih. Gitu, apalagi kalau ini direbahin semua, karena dia bisa rata lantai men. Tuh, dia bisa nanti rata lantai, ini karena kehalang kursi aja, tapi intinya dia bisa rata lantai, bahkan bisa dilipat separuh-separuh 50-50. Gitu. Jadi masih bisa dipakai tempat duduk juga. Bahkan di sininya ada penyimpanan juga. Jadi rapi. Nah, terus kira-kira di baris kedua nih emang bener dimensinya lega nggak sih? Yuk kita cari tahu aja. Tadi kan gue bilang baris kedua juga lumayan lega lah menurut gue. Ini kan ini masih bisa fleksibel nih, masih bisa maju mundur ya. Ini paling mundur. Ini tadi udah posisi sedang lah buat orang duduk di belakang. Nah, legroom tuh bisa segini, lumayan gede. Bahkan kalau gue naik juga headroomnya. Terus ada yang bilang, ya iyalah bang, kan badan lu juga nggak tinggi-tinggi amat. Ya lah lu mau tinggi apa sih orang Indonesia? Kecuali yang naik di sini Jan Koller. Tahu Jan Koller nggak lu? Tahu. Men, siapa? Itu pemain basket. Bukan. Pemain bola. Pemain basket mah Ibrahimovic. Itu pemain bola juga ya. Kalau pemain basket iya 200 lebih ya mungkin lah mentok. Tapi kan kita ngomongin standar Indonesia aja. Jadi menurut gue lumayan lega. Bahkan ininya pun juga dia memang nggak rata, full rata banget. Tapi ada tonjolan sedikit doang tuh, bukan tunneling ya, tapi tonjolan sedikit, jadi lumayan rata menurut gua, kategorinya ini masuk rata lah, jadi enak kaki. Nah, faktor kelima yaitu adalah fiturnya apa aja men? Kita cek aja. Check this out. Nah guys, tadi kita mau bahas faktor kelima, yaitu adalah fitur. Jadi selain dari yang kita bahas di luar, di dalam nih kita lebih bisa bahas banyak banget fitur yang bisa kita dapat. Dengan catatan ya, lo harus garis bawahi dengan harga tadi gue bilang 290 jutaan belum dipotong cashback, dan ini mobil MPV middle pertengahan lah ya nih mobil. Fiturnya menurut gue wow sekali sih gitu. Pertama, yang paling penting hybrid itu ya, itu teknologi kan fitur ya maksudnya ya. Iya dong. Ya itu kita bahas tuh fitur, ada ya hybrid itu, wah itu udah belum ada yang ngalahin lah sampai sekarang untuk mobil harga segini ya pakai hybrid. Oke, lalu yang kedua nih, setirnya itu flat bottom. Wah, semua juga sudah pada tahu. Tapi di setirnya ini tersemat cruise control. Keren nggak tuh? Cruise control adalah teknologi di mana dia bisa mengasis, membantu kita dalam menginjak gas. Poinnya itu sih sebenarnya. Jadi dia bisa mempertahankan kecepatan yang kita inginkan tanpa kita harus menginjak pedal gas. Bahaya nggak sih? Ya enggak dong, karena kita masih bisa nginjak rem, kita masih bisa atur mau nambah kecepatannya tanpa harus menginjak gas. Ada pengaturannya dari setir. Kalau mungkin tol dalam kota Jakarta mungkin ya enggak ya, karena kan macet. Tapi kalau keluar kota yang jauh tuh ini kepake sekali nih menurut gua. Itu. Terus apa lagi men teknologinya men? Oh ada idling start stop. Itu akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Sedikit banyak akan mempengaruhi lah, karena dia akan matiin mesin ketika mungkin di lampu merah yang lama banget kadang merahnya, hijaunya sebentar. Ini lumayan penting menurut gua. Jadi lu akan mengirit bensin yang bikin lu jadi lebih banyak duitnya. Lanjut lagi nih, fitur-fitur yang ada di mobil ini adalah dia sudah elektrik sama auto folding juga untuk bagian spionnya. Menurut gue itu canggih, jadi lu nggak usah kekok ngeluarin terus minta tolong samping itu dong, bener nggak usah. Ngelipat juga sama, tinggal pencet-pencet aja. Jadi udah bagus banget menurut gua. Terus ini mobil juga tadi kita lihat sendiri sudah ada DRL-nya. DRL itu kan salah satu bagian dari standarisasi keamanan juga. Dan kalau lu nggak mau pakai, enaknya di sini bisa dimatiin DRL-nya. Jadi fleksibel sekali kan. Oke, audionya juga canggih. Gue nyalain dulu ya. Ada Bluetooth musik, USB video, semua coba. Tuh, lengkap aux, PC connection tadi yang gue bilang untuk mirroring, equalizer bisa diatur, telepon, radio, USB musik, USB video. Jadi konektivitasnya banyak ya. Sumbernya maksudnya lu bisa ngambil dari radio bisa, dari USB bisa, standar lah. Tapi yang paling penting adalah lu bisa ngambil dari handphone, dan konektivitasnya menurut gue sudah bagus. Gitu. Lalu ke bagian bawah juga AC-nya dia sudah digital, sudah auto pastinya. Jadi pengaturannya lu tinggal sekali pencet sesuai dengan suhu dan guru. Wah deh, suhu dan guru.
suhu dan kecepatan fan yang lu inginkan lah. Jadi udah nggak ribet ngatur-ngatur. Terus di sini cup holdernya juga sudah terintegrasi sama AC, jadi lu bisa naruh minuman dingin di situ, aman jadinya. Nah terus ini juga salah satu nih, dia sudah keyless guys, dan sudah pakai ini nih smart stop button. Jadi udah sangat, fiturnya sudah sangat maju lah. Jadi fitur ini gue masukin ke alasan kelima kenapa lu harus beli ini mobil. Jadi ya lu beli aja lah nih mobil, setidaknya sudah ada 5 alasan yang kuat banget tuh. Nah alasan keenam untuk lebih meyakinkan lu, memperkuat lu untuk beli ini mobil adalah, ini menurut gue ya, itu adalah keselamatan gitu. Karena apalah artinya jika kita beli sesuatu tapi tidak selamat, woy. Nggak gitu, jangan gitu konteksnya. Maksudnya gini ya, ketika kita bawa mobil kan banyak hal-hal yang mungkin bisa terjadi dan kita harus mengantisipasinya. Ada langkah preventif, salah satunya adalah fitur keselamatan dari sebuah mobil, itu yang harus dipertimbangkan. Ini mobil sudah pakai ABS remnya, ABD, aman menurut gua. Terus dia ada hill hold control yang tadi gua bilang, jadi ketika ditanjakan, ketika lepas gas, dia akan nahan beberapa detik setelah kita ngangkat kaki dari pedal rem untuk nginjak pedal gas. Itu dia bisa nahan sepersekian detik, jadi mobil nggak mundur ke belakang, aman. Terus ada lagi airbag juga ada, sudah lengkap. Airbag itu penting sekali loh, walaupun amit-amit lah jangan sampai kepake ya, tapi itu penting sebagai langkah preventif aja. Lalu dia juga ada ISOFIX, jadi ketika teman-teman ada yang punya baby, bawa car seat, nyantolinnya enak, ada tempatnya, jadi bawa baby juga bisa tenang dan nyaman gitu. Ada lagi nih fitur yang sebenarnya di mobil-mobil ini juga sudah ada sih, itu adalah Electric Stability Program, atau mungkin ada yang juga bilang Vehicle Stability Control. Nama sih beda-beda ya, tapi intinya adalah fitur untuk menjaga mobil lebih stabil, jadi dia nggak understeer atau oversteer gitu guys. Oke, ini adalah alasan terakhir, alasan ketujuh guys, kenapa lo harus beli mobil ini adalah after sales-nya, masalah servis terutama. Ini mobil itu servisnya, servis sekali. Kumasi servisnya itu nyawa. Jadi alasan yang ketujuh adalah servis after sales. Jadi setelah beli ini mobil, kadang kita berpikir, oh sudah beli mobil sudah gitu aja. Enggak dong, lu harus servis, perawatan dan lain-lain. Nah kalau lu beli mobil ini, lu gratis servis, jasa servisnya, servis ya termasuk tuh jasa servis, oli, ganti spare part selama 30 bulan atau 50.000 km free. Gue ulangin ya, free. Maksudnya diulangin yang tadinya ya. Jadi servis tuh termasuk ganti oli, spare part, jasa servis gratis selama 30 bulan atau 50.000 km. Jadi lu tenang lah, selama masa-masa itu lu tinggal bayar angsuran aja kalau lu kredit, atau lu tinggal beli bensin aja. That's all. Jadi menurut gua ya value-nya banyak lah ya gitu. Oke, sekarang kita keluar yuk. Nah guys, tadi udah kita jelasin semua. Karena berhubung hujan, nggak ngaruh ya. Liatin men, hujan men. Tuh. Karena hujan, kita sudahi dulu video kita. Yang mau pesan silakan langsung aja tanya langsung ke Om Riki, nanti dikasih harga bagus banget. Yang mau datang langsung boleh, gua ada di SPT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi nomor 19, patokan dekat Terminal Pulau Gadung. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching us. Anginnya kenceng banget, gua bawa. Tetap semangat. Jangan lupa di subscribe juga, beli mobil yuk.